Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai narasumber terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga aksi bela negara bersama narasumber kami yaitu seorang tokoh agama di Desa Pagentan. Beliau Bapak Kusnanuddin. Ya. Beliau juga seorang pendidik maupun pengajar di sebuah SD Karikan 3 ya Pak ya. Iya betul. Ini terkait isu-isu yang sedang ada, isu-isu kontemporer yang terkini. Iya. Wawasan kebangsaan itu menurut Bapak sangat penting apa tidak ya bagi kita? Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Bahwasanya Indonesia ini sudah lama merdeka. Nah, kira-kira Bapak itu tahu nggak kapan Indonesia itu merdeka? Indonesia merdeka itu kalau salah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Iya. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 itu Indonesia juga mempunyai presiden. Presiden yang pertama, Bapak tahu siapa presidennya? Presiden pertama kali Indonesia adalah Soekarno. Bapak Soekarno ya, Pak ya. Bapak Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Iya, betul. Nah, di masa ini ternyata untuk Indonesia masih ada beberapa gejolak, Iya. entah itu tentang nasionalisme, tentang isu-isu SARA, yang terkini yaitu masalah pandemi COVID. Nah, di masa pandemi COVID ini, apa sih yang Bapak rasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari yang Bapak alami? Dampaknya terutama tentang masalah perekonomian, Pak. Perekonomian. Iya, Ternyata perekonomian berdampak di semua lapisan masyarakat ya Pak ya. Betul Khususnya sekali. perekonomian. Salah satunya Bapak sebagai tokoh agama juga banyak yang mengadu ke Bapak ya Pak ya. Iya, betul. Nah, masalah ekonomi. Nah, ini kan sebentar lagi kita akan menjumpai yang namanya bulan Agustus. Iya. Di mana bulan Agustus itu identik di negara kita itu merayakan hari kemerdekaan. Nah, di hari kemerdekaan itu biasanya di masa hari biasa kita bisa mengisi dengan hiburan-hiburan masyarakat sekitar. Nah, ini kan karena di masa pandemi. Kira-kira apa sih Pak kiat-kiat untuk mengisi di hari kemerdekaan itu? Ya, kita harus paling tak berbagi lah. Berbagi karena perekonomian yang sangat sulit ini kalau kita gunakan untuk waktu untuk berbagi maka akan sedikit meringankan beban masyarakat. Meringankan beban masyarakat ya Pak ya. Betul, iya. Ya, kita berharap dan berdoa semoga masa pandemi ini cepat berlalu. Iya. Ekonomi Indonesia cepat pulih. Amin. Dan juga Bapak bisa berdakwah lagi seperti biasanya. Amin. Ya. Terima kasih Pak untuk sebagai narasumber. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Nuri Alvino, seorang pegawai di Balai Penelitian di Kabupaten Banjarnegara. Selamat pagi Ibu Nuri. Selamat pagi Bapak. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara tentang bela negara dan juga wawasan kebangsaan. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Teks proklamasi adalah bukti bahwa Indonesia telah merdeka. Ingatkah Ibu kapan Indonesia merdeka? Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya. Lalu siapakah Presiden Indonesia saat ini? Presiden Indonesia saat ini adalah Bapak Joko Widodo. Ya. Menurut pandangan Anda, bagaimana keadaan bangsa Indonesia saat ini? Keadaan bangsa Indonesia pada saat ini ya, karena sedang ada pandemi ini ya Bapak ya. Jadi menurut saya bangsa Indonesia saat ini keadaannya cukup memprihatinkan. Apalagi saat ini tren kasus sedang terus naik. Di mana-mana banyak orang sakit, banyak orang terkena PHK juga, orang-orang susah cari makan. Jadi itu cukup memprihatinkan buat saya. Jadi
Intinya Indonesia sedang tidak baik-baik saja tentunya. Mungkin seperti itu. Lalu di saat pandemi seperti ini, dampak apa yang paling Ibu rasakan? Dampak yang paling saya rasakan, mungkin karena saya sebagai seorang perantau di sini, jadi dampak yang kerasa banget menurut saya itu jadi susah untuk bertemu keluarga. Mungkin karena kita saling menjaga satu sama lain biar mengurangi penyebaran virus ini. Jadi sekarang saya untuk bertemu keluarga itu sangat jarang. Jadi ini rasanya udah kangen banget. Gitu. Sebelum adanya wabah corona, apakah sering berkunjung ke keluarga? Ya, dibilang sering itu juga tidak ya mungkin ya, tapi dibandingkan sekarang lebih jarang. Gitu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, Indonesia tanggung, Indonesia tumbuh adalah jargon untuk memperingati HUT RI ke-76. Apakah kiat-kiat Ibu untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi kita peringati di masa pandemi? Ya. Lalu siapakah Presiden Indonesia saat ini? Presiden Indonesia saat ini adalah Bapak Joko Widodo. Ya. Menurut pandangan Anda, bagaimana keadaan bangsa Indonesia saat ini? Keadaan bangsa Indonesia pada saat ini ya, karena sedang ada pandemi ini ya Bapak ya. Jadi menurut saya bangsa Indonesia saat ini keadaannya cukup memprihatinkan. Apalagi saat ini tren kasus sedang terus naik. Di mana-mana banyak orang sakit, banyak orang terkena PHK juga, orang-orang susah cari makan. Jadi itu cukup memprihatinkan buat saya. Jadi intinya Indonesia sedang tidak baik-baik saja tentunya. Mungkin seperti itu. Lalu di saat pandemi seperti ini, dampak apa yang paling Ibu rasakan? Dampak yang paling saya rasakan, mungkin karena saya sebagai seorang perantau di sini, jadi dampak yang kerasa banget menurut saya itu jadi susah untuk bertemu keluarga. Mungkin karena kita saling menjaga satu sama lain biar mengurangi penyebaran virus ini. Jadi sekarang saya untuk bertemu keluarga itu sangat jarang. Jadi ini rasanya udah kangen banget. Gitu. Sebelum adanya wabah corona, apakah sering berkunjung ke keluarga? Ya, dibilang sering itu juga tidak ya mungkin ya, tapi dibandingkan sekarang lebih jarang. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, Indonesia tanggung, Indonesia tumbuh adalah jargon untuk memperingati HUT RI ke-76. Apakah kiat-kiat Ibu untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi kita peringati di masa pandemi? Mungkin posisi saya sebagai seorang ibu ya, jadi yang bisa saya lakukan, saya akan berusaha mendidik anak saya agar dia bisa tumbuh menjadi generasi yang tangguh. Jadi diharapkan di masa depan dia bisa mengisi kemerdekaan, melanjutkan perjuangan para pahlawan kita dulu itu dengan hal-hal positif. Jadi menyiapkan generasi unggulan begitu ya. Ya seperti itu Bapak. Oke, terima kasih sekali untuk waktunya Ibu Nuri Alvino. Ya, itulah wawancara kami pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya. Mohon maaf waktunya sebentar ya. Ya. Apa boleh berkenan saya mewawancara Ibu? Iya, silahkan. Mau acara apa? Ya, pertama ya ini Bu. Maaf, dengan siapa Ibu? Siapa? Cina. Bu Dina, pekerjaannya apa Ibu Dina? Saya pegawai swasta. Ya, ini saya mau wawancara tentang menyangkut wawasan kebangsaan dan upaya bela negara kita ya. Yang pertama, teks proklamasi adalah bukti bahwa Indonesia telah berhasil untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka. Apa Ibu
ingat kapan Indonesia itu merdeka? Tanggal 17 Agustus 45. Ya, 17 Agustus 1945 itu. Kemudian yang kedua, siapa presiden pertama Indonesia? Soekarno. Soekarno. Kalau wakilnya Ibu? Muhammad Hatta. Iya. Kemudian yang ketiga, menurut pandangan Ibu, bagaimana keadaan bangsa Indonesia pada saat ini, terutama pada saat pandemi ini? Keadaannya pasti nggak sesuai dengan harapan kita, nggak normal seperti biasanya. Ya pokoknya keadaannya tidak sedang baik-baik. Terus yang saya tanyakan lagi, di saat pandemi seperti ini, dampak apa yang paling Ibu rasakan, terutama sebagai pegawai swasta ini? Pasti sangat terkena efeknya, terutama sektor ekonomi, karena kita kan juga sebagai pegawai swasta itu kan WFH sekarang kerjaannya, Mas. Nah kalau misalkan kita nggak masuk ke kantor, tidak absen, berarti kita tidak mendapatkan tunjangan kehadiran, tidak mendapatkan gaji yang sesuai yang seperti biasanya kalau nggak sedang WFH itu. Berarti dampaknya sangat terasa ya Ibu? Iya, terasa. Terus yang terakhir ini Ibu, pertanyaan yang terakhir ya. Ada slogan jargon Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh yang belum lama diumumkan oleh pemerintah untuk memperingati dari Raya Ulang Tahun Republik Indonesia ya. Apa kiat-kiat Ibu untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi ini kita peringati, terlebih di saat pandemi, bukan seperti tahun-tahun kemarin yang pada saat belum pandemi itu? Ya paling ya di rumah aja, menaati peraturan yang sudah dibuat pemerintah, terus protokol kesehatan juga jangan sampai kendor. Ya pokoknya tetap berdoa dan berikhtiar semoga pandemi segera usai, jadi kita bisa merayakan hari kemerdekaan seperti sedia kala sebelum pandemi, bisa lomba, bisa berkumpul dengan teman-teman, dengan keluarga. Terima kasih atas waktunya Ibu. Apabila ada salah kata dalam pertanyaan saya yang berikan, mohon maaf Ibu. Oh iya. Sejarah perjuangan para pendiri bangsa hingga melahirkan sebuah kemerdekaan yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia wajib kita teruskan sampai titik darah penghabisan. Jika dulu berjuang dengan tumpah darah melawan penjajah, maka sekarang kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan mengamalkan nilai-nilai dasar Pancasila pada kehidupan sehari-hari, seperti apa yang telah dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat yang sebelumnya kami wawancarai. Di saat keadaan sulit karena pandemi seperti saat ini, beliau masih dengan semangat menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dengan bergotong royong dan saling berbagi antar sesama manusia. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara serta persatuan masih terpelihara dengan baik di lingkungan kita. Dengan demikian, kita sebagai penerus bangsa perlu meneladani tokoh-tokoh tersebut agar kedepannya kita siap dalam menghadapi tantangan global yang akan terjadi. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.